Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiska Salsabila dengan NIM 2401040442. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Kasus Rizky Ardiansyah dan istrinya termasuk syikak, yaitu perselisihan suami istri yang sudah berat dan sulit diselesaikan sendiri. Dalam fikih munakahat, jika konflik rumah tangga sudah sampai di tahap syikak, maka penyelesaiannya tidak langsung dengan kata cerai, tetapi terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui pengangkatan hakam dari pihak suami maupun dari pihak istri. Jadi, jika Rizky seharusnya tidak langsung menceraikan istrinya tanpa melalui proses hakam. Fungsi hakaman adalah menjadi penegak, mencari akar masalah, memberi nasihat, dan mengupayakan islah agar rumah tangga bisa dipertahankan. Keberadaan hakaman penting karena mereka dapat menilai persoalan secara lebih objektif dan membantu mencegah perceraian jika masih ada peluang untuk rukun. Jawaban nomor 2. Ucapan suami, "Kita selesai, pulanglah kamu ke rumah orang tuamu." Dalam fikih munakahat, termasuk lafaz kinayah, yaitu lafaz sindiran yang tidak secara tegas menyebutkan kata cerai atau talak. Lafaz seperti ini berbeda dengan lafaz sharih yang jelas-jelas mengatakan penceraian. Misalnya, "Aku ceraikan kamu." Dalam fikih talak dengan lafaz kinayah baru dianggap jatuh jika disertai dengan niat talak dari suami saat mengucapkannya. Jadi dalam kasus ini perlu dilihat apakah Muhammad Ziaul Haq Sujani saat ini benar-benar berniat untuk menceraikan istrinya atau hanya sedang marah. Jika ada niat talak, maka talak sah dan pernikahan berubah status menjadi dalam masa iddah. Namun jika tidak ada niat talak, maka ucapan itu tidak menjatuhkan talak dan pernikahannya mereka tetap sah. Jawaban nomor 3. Ucapan suami yang menyerupakan istrinya dengan ibunya seperti punggungmu sama seperti punggung ibuku. Dalam fikih munakahat disebut dengan zihar. Zihar bukan talak tetapi menyerupakan ucapan haram yang menyebabkan suami tidak boleh menggauli istrinya sampai ia membayar kafarat zihar. Jadi meskipun status pernikahan mereka masih tetap sah, suami tidak boleh kembali berhubungan suami istri sebelum menunaikan kafarat. Kafarat zihar dilakukan secara berurutan, yaitu memerdekakan budak. Jika tidak mampu maka puasa 2 bulan berturut-turut, dan jika masih tidak mampu maka memberi 60 orang miskin makanan. Jadi sebelum kembali hidup layaknya suami istri, suami wajib menyelesaikan kafarat tersebut terlebih dahulu. Jawaban nomor 4. Jika penceraian uji mahrani termasuk talak raj'i, maka selama masa iddah masih berlangsung, mantan suaminya masih berhak rujuk kepada akad yang nikah baru karena uji tidak sedang hamil. Masa iddahnya adalah 3 kali quru', sehingga jika baru 2 seminggu berjalan berarti kemungkinan masa iddahnya belum selesai. Dalam kondisi ini, rujuk yang dilakukan mantan suami pada dasarnya sah menurut fikih karena talak raj'i memang memberi hak kepada suami untuk kembali selama masa iddah. Namun rujuk tersebut harus bertujuan memperbaiki rumah tangga, bukan untuk menyakiti istri. Selama masa iddah, mantan suami juga masih berkewajiban memberikan nafkah, tempat tinggal dan keperluan yang baik kepada mantan istri. Karena dalam talak raj'i hubungan hukum keduanya belum terputus sepenuhnya. Jawaban nomor 5. Dalam fikih munakahat, wanita yang ditinggal mati suaminya wajib menjalani iddah wafat selama 4 bulan 10 hari dan juga ihdad, yaitu masa berkabungan dengan tidak berhias berlebihan serta menjaga sikap sebagai bentuk penghormatan kepada suami yang sudah wafat. Namun aturan ini perlu dipahami secara kontekstual di era moden, terutama bagi wanita karir seperti doktor atau pekerjaan menyangkut keselamatan orang lain. Dalam kondisi seperti ini, wanita yang sedang iddad boleh keluar rumah jika ada kebutuhan mendesak dan atau maslahat yang besar, seperti menyelamatkan pasien kritis. Jadi, Rifalni Novi Ananta tetap wajib menjalankan ihdad, tetapi ia dapat memberi kelonggaran untuk bekerja karena profesional berkaitan dengan kemanusiaan dan menjaga nyawa. Meski demikian, ia tetap harus menjaga batasan ihdad seperti tidak berhias berlebihan, tidak keluar di luar kebutuhan penting, dan tetap menjaga adab berkabung sesuai dengan syariat. Pertanyaan terakhir, dalam fikih munakahat,
hak asuh anak yang masih kecil pada dasarnya lebih diutamakan kepada ibu karena ibu dianggap lebih dekat secara emosional dan lebih mampu merawat anak pada usia dini. Namun ketika ibu menikah lagi, hal ini tidak otomatis mengukur hak hadanahnya. Yang menjadi ukuran utama dalam fikih adalah kemaslahatan anak. Artinya selama ibu masih mampu merawat, mendidik, menjaga dan memenuhi kebutuhan anak dengan baik, maka hak asuhnya tetap dapat dipertahankan. Sebaliknya, jika setelah menikah lagi anak menjadi terlantar, tidak terurus atau berada dalam lingkungan yang tidak baik, maka hak hadanah dapat dipindahkan kepada ayah atau pihak lain yang lebih layak. Jadi fokus utama dalam kasus ini bukan semata-mata status ibu yang menikah lagi, tetapi apakah kondisi tersebut masih memberikan kebaikan dan perlindungan terbaik bagi anak. Hanya sekian jawaban yang bisa saya berikan. Lebih kurang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.